Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan juga manusia. Sebelumnya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran pada makhluk hidup. Di antaranya ada volume, massa, dan tinggi. Adapun perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Kita akan membahas tentang fase embrionik terlebih dahulu. Yang pertama, ada fertilisasi. Kemudian fertilisasi akan menghasilkan zigot. Yang zigot akan berkembang menjadi morula. Kemudian morula akan berkembang menjadi blastula dan blastula akan berkembang menjadi gastrula. Lalu gastrula akan mengalami morfogenesis. Di morfogenesis akan terjadi diferensiasi dan spesialisasi. Lalu akan terjadi imbas embrionik dan yang terakhir akan terjadi organogenesis. Yang pertama, kita akan membahas tentang zigot. Zigot merupakan hasil dari fertilisasi yang terjadi antara sperma dan ovum dan terjadi di oviduk atau tuba falopi. Selanjutnya, zigot akan mengalami pembelahan berkali-kali dari 1 menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, sehingga akan terbentuk 16 sampai 64 sel sehingga membentuk bola padat atau disebut dengan morula. Morula mempunyai dua kutub, yaitu 1. Animal pole atau kutub hewan, 2. Vegetal pole atau kutub vegetatif. Tahap selanjutnya yaitu blastula. Blastula merupakan tahapan di mana terjadi pembentukan cairan atau disebut dengan blastosol. Jadi, ketika terjadi pembelahan itu akan membagi sitoplasma zigot menjadi sel-sel yang berukuran kecil yang disebut sebagai blastomer. Gastrula ditandai dengan pelengkukan tubuh yang semakin nyata yang disebut dengan invaginasi. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh yang disebut dengan gastrosol. Proses ini disebut dengan gastrulasi. Tahap ini akan menghasilkan 3 lapisan. Yang pertama yaitu eksoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Lapisan ektoderm ini akan berkembang menjadi lapisan epidermis sehingga akan menghasilkan kuku, rambut, dan juga kelenjar. Selanjutnya, lapisan ektoderm juga akan menghasilkan komponen sistem saraf yang berupa saraf, otak, dan juga sumsum tulang belakang. Tidak hanya itu, lapisan ektoderm juga akan menghasilkan kelenjar hipofisis dan korteks adrenal, tulang rahang, dan juga gigi. Selanjutnya, lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm ini akan berkembang menjadi jaringan ikat, jaringan otot tubuh, tulang, dan juga darah yang akan menghasilkan pembuluh darah, jantung, dan juga sel darah. Selanjutnya juga akan menghasilkan organ penyusun sistem ekskresi yang berupa ginjal, hati, dan sistem ekskresi yang lain. Tidak hanya itu, lapisan mesoderm juga akan menghasilkan sistem reproduksi. Selanjutnya yaitu lapisan endoderm. Lapisan endoderm menghasilkan jaringan epitel penyusun organ, jaringan epitel melapisi sistem pencernaan, jaringan epitel melapisi sistem pernafasan, jaringan epitel melapisi kandung, kemih, dan uretra, dan menghasilkan kelenjar endokrin. Tahap yang terakhir yaitu tahap organogenesis atau pembentukan organ yang berasal dari lapisan-lapisan embrionik tadi ya. Jadi misalnya ada dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Jadi setelah kita mempelajari tentang fase embrionik, kita akan memasuki pada fase pasca embrionik. Pada fase pasca embrionik ada metamorfosis dan juga metagenesis. Yang pertama, tahap metamorfosis. Nah, tahap metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang metamorfosis sempurna terlebih dahulu ya. Nah, metamorfosis sempurna atau disebut juga dengan holometabola, ini terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis. Seperti halnya pada hewan kupu-kupu. Dari telur akan berubah menjadi larva atau ulat. Nah, ulat akan berubah menjadi kepompong, yang mana kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Hal ini dipengaruhi oleh dua hormon. Yang pertama, juvelin hormon yang berfungsi untuk mempertahankan fase larva dan juga mempengaruhi hormon Edison. Yang kedua yaitu hormon Edison, yang mana ini akan merangsang ekdisis atau pergantian eksoskeleton yang mendorong larva menjadi pupa.
Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, yang mana ini terjadi perubahan bentuk tubuh yang tidak jauh berbeda dan tidak memiliki fase pupa. Pada fase ini salah satunya terjadi pada hewan belalang. Selanjutnya ada tahap metagenesis. Tahap metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase aseksual ke fase seksual maupun sebaliknya. Seperti salah satunya pada ubur-ubur, dari sel telur dan sperma yang kemudian menjadi zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi blastula dan berubah menjadi larva planula. Lalu larva planula tumbuh menjadi tunas. Setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini hampir sama dengan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang mana ini juga terjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Kita akan membahas tentang fase embrionik terlebih dahulu. Yang pertama, ada fertilisasi. Kemudian fertilisasi akan menghasilkan zigot. Yang zigot akan berkembang menjadi morula. Kemudian morula akan berkembang menjadi blastula dan blastula akan berkembang menjadi gastrula. Yang pertama, kita akan membahas tentang zigot. Zigot merupakan hasil dari fertilisasi yang terjadi antara sperma dan ovum dan terjadi di oviduk atau tuba falopi. Selanjutnya, zigot akan mengalami pembelahan berkali-kali dari 1 menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, sehingga akan terbentuk 16 sampai 64 sel sehingga membentuk bola padat atau disebut dengan morula. Morula mempunyai dua kutub, yaitu 1. Animal pole atau kutub hewan, 2. Vegetal pole atau kutub vegetatif. Tahap selanjutnya yaitu blastula. Blastula merupakan tahapan di mana terjadi pembentukan cairan atau disebut dengan blastosol. Jadi, ketika terjadi pembelahan itu akan membagi sitoplasma zigot menjadi sel-sel yang berukuran kecil yang disebut sebagai blastomer. Nah, tahap selanjutnya ini adalah tahap gastrula. Gastrula ditandai dengan pelengkukan tubuh yang semakin nyata yang disebut dengan invaginasi. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh yang disebut dengan gastrosol. Proses ini disebut dengan gastrulasi. Tahap ini akan menghasilkan 3 lapisan. Yang pertama yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Pada lapisan ektoderm akan menghasilkan kulit, rambut, sistem saraf, dan juga sistem indera. Pada lapisan mesoderm akan menghasilkan rangka, alat peredaran darah, alat ekskresi, otot, dan juga alat reproduksi. Lapisan yang terakhir yaitu lapisan endoderm yang akan menghasilkan sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, dan juga organ reproduksi. Tahap yang terakhir yaitu tahap organogenesis atau pembentukan organ yang berasal dari lapisan-lapisan embrionik tadi ya. Jadi misalnya ada dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Setelah mempelajari fase embrionik, kita akan memasuki fase pasca embrionik. Nah, pada fase pasca embrionik pada manusia ini sangat berbeda dengan fase pasca embrionik pada hewan. Nah, pada fase pasca embrionik pada manusia ini dimulai dari masa balita. Masa balita merupakan masa paling awal dari pertumbuhan. Nah, masa balita ini dimulai dari 0 sampai 5 tahun. Yang kedua ada masa anak-anak yaitu sekitar umur 6 sampai 10 tahun. Selanjutnya ada masa remaja yaitu sekitar umur 11 sampai 18 tahun. Nah, masa remaja ini ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, dan psikis. Selanjutnya adalah masa dewasa yaitu umur 19 sampai 50 tahun. Masa dewasa ini ditandai dengan kematangan individu dalam menyelesaikan proses pertumbuhan fisiknya. Dan yang terakhir adalah masa lansia atau masa lanjut usia, yaitu sekitar 50 tahun ke atas. Selanjutnya adalah faktor pengaruh pertumbuhan dan perkembangan, ada internal dan juga eksternal. Adapun faktor internal yaitu yang pertama gen. Gen merupakan substansi atau materi genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Yang kedua yaitu hormon. Adapun hormon yang pertama yaitu hormon pertumbuhan pada hewan yaitu hormon tiroksin, hormon somatomedin, hormon ecdison, dan hormon juvelin. Adapun hormon pertumbuhan pada manusia yang terdiri atas hormon tiroksin, hormon somatotropin, hormon testosteron, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Adapun fungsi-fungsinya dapat dilihat pada buku biologi kelas 12 halaman 11.
Adapun faktor eksternal terdiri dari nutrien, air, cahaya matahari, oksigen, dan lingkungan.